Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita ke dalam bulan suci Ramadan, bulan yang dimana di dalamnya terdapat banyak keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima sholat kita, menerima sedekah kita, menerima tarawih kita, dan semuanya. Allahumma amin. Kemudian sholawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, kemudian para santri yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah di dalam video ini kita akan sedikit membahas tentang tafsir surat Al-Lahab. Nah, sebelumnya surat Al-Lahab ini dia memiliki dua nama, yaitu Al-Lahab dan Al-Masad. Yang mana Al-Lahab sendiri dia memiliki arti yaitu api yang menyala. Adapun Al-Masad dia memiliki arti tali yang dipintal dari serabut. Kemudian di antara sebab turunnya surat ini adalah tatkala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan orang-orang Quraisy. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun naik ke Jabal Sofa sampai seluruhnya pun penasaran karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah melakukan yang seperti ini. Sampai yang berhalangan hadir pun dia mengirimkan utusannya untuk dapat hadir tatkala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Jabal Sofa. Kemudian para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi pun membuka pertemuan itu dengan pertanyaan. Membuka pertemuan tersebut dengan pertanyaan kepada mereka, apakah kalian percaya jika di belakang bukit ini terdapat pasukan yang siap menyerang kalian? Maka mereka pun menjawab, tentu wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kami tidak pernah mendapatimu dalam keadaan berbohong walaupun hanya sedikit. Kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diakui kejujurannya di khalayak ramai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, Inni nadhirun lakum biyadillahi adabun syadidun illam yu'minu. Yang artinya adalah sesungguhnya aku memperingatkan kalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki adab yang pedih illam yu'minu, tatkala kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah mendengarkan peringatan ini, peringatan tentang hari akhir, peringatan tentang adab yang pedih, mereka pun marah kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena mereka sejatinya adalah tidak mempercayai tentang keberadaan ini semua. Dan salah satu yang paling marah adalah pada saat itu adalah yaitu paman Nabi sendiri, yaitu Abu Lahab, sampai dia berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana?" Celaka engkau wahai Muhammad, alihada jama'tana, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini turunlah surat ini, yaitu surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Dan tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersisa 4. Di antaranya yaitu ada Hamzah, Abbas, Abu Thalib dan Abu Lahab. Yang dimana 2 di antaranya yaitu Hamzah dan Abbas ini mereka adalah seorang Muslim. Adapun Abu Thalib dan Abu Lahab ini mereka adalah seorang musyrik. Akan tetapi Abu Thalib dan Abu Lahab ini berbeda. Abu Thalib ini dia masih membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Abu Lahab Abu Lahab adalah orang musyrik yang jahat, orang musyrik yang ingin mencelakakan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada tahun 2 Hijriah Abu Lahab terkena penyakit adasah, yaitu penyakit semacam taun, yang dimana di sekujur tubuhnya itu keluar nanah sampai anaknya pun dia tidak dapat merawatnya. Yang mana pada akhirnya anak-anaknya ini membuang jasadnya ke ujung kota Mekah. Kemudian mereka melemparnya dengan pasir dan batu karena takut tertular oleh penyakit Abu Lahab ini. Kemudian para santri yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam tafsirnya. Ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab.
Abu Lahab sendiri memiliki nama yaitu Abdul Uzza, yang mana Uzza sendiri ini diambil dari sebuah nama berhala yang menjadi kebanggaan kaum musyrikin. Kemudian ayat keduanya adalah ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan berguna baginya hartanya dan apa yang ia usahakan. Karena para santri yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab ini dia termasuk orang yang sangat kaya raya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, hartanya tidak dapat menolongnya, lalu untuk apa ia usahakan. Kemudian ayat yang ketiga adalah sayasla naron dzatal lahab. Sayasla naron dzatal lahab, yaitu Abu Lahab ini akan masuk ke dalam neraka api yang bergejolak. Wamra'atuhu hammalatal hatab, dan perempuannya yaitu istrinya hammalatal hatab sebagai pembawa kayu bakar. Dan para santri yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hammalatal hatab ini dia memiliki tiga tafsir. Di antaranya adalah tafsir yang pertama, yaitu menunjukkan bahwasanya istri dari Abu Lahab ini dia sebagai provokator untuk membenci dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang tafsir yang kedua adalah hammalatal hatab, yaitu istrinya itu sengaja memikul kayu yang berduri yang kemudian dilemparkan ke jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan maksud agar Nabi menginjak itu kemudian terluka. Adapun tafsir yang kedua adalah hammalatal hatab, yaitu istrinya masuk ke neraka dan membawa kayu bakar itu sendiri sebagai bahan bakar api neraka. Kemudian ayat yang kelima, fi jidiha hablum mim masad, yang di lehernya terdapat tali yang terpintal. Hablum mim masad di sini sebagian ulama menafsirkannya yaitu tali yang digunakannya di dunia saat memikul kayu tersebut, yang dimaksudkan untuk mencelakakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana di akhirat diganti, yaitu tali yang ia gunakan di dunia untuk memikul menjadi bumerang baginya di hari akhir. Dengan ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya keluarga Abu Lahab adalah keluarga yang kejam, yaitu keluarga yang brengsek. Sampai Abu Lahab, istrinya, anaknya pun ikut mencelakakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.